Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi produk bersama dan produk samping. Berikutnya ini adalah pengertian produk bersama. Produk bersama atau yang juga dikenal dengan joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak menggunakan satu atau beberapa raw material atau bahan baku, labor, dan fasilitas pabrik yang sama. Dan pengertian produk samping. Produk sekunder yang berasal dari suatu proses produksi atau reaksi kimia. Produk ini bukanlah layanan atau produk utama yang dihasilkan oleh proses tersebut. Berikut ini adalah karakteristik. Karakteristik produk bersama. Produk bersama yang dihasilkan secara bersamaan menggunakan faktor produk yang juga sama memiliki hubungan fisik yang sangat erat. Kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk bersama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. 3. Dalam proses produksi, produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, dan serta biaya overhead yang sama. 4. Ketika produk bersama telah mencapai split off, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Karakteristik produk samping. Pertama, hasil sampingan dari proses produksi produk utama dan hasil dari proses. Kedua, penyiapan bahan baku sebelum bahan baku tersebut diproses menjadi produk utama. Ketiga, produk sampingan diklasifikasi dapat dijual setelah titik pisah tanpa persen lebih dahulu. Berikutnya perbedaan. Produk bersama mengacu pada dua atau lebih produk, persyaratan bahan bakunya umum, serta mereka melalui proses manufaktur yang sama hingga titik produksi tertentu. Setelah itu dijual atau diproses lebih lanjut. Sebaliknya, produk samping menyinggung produk dengan nilai yang dapat digunakan rendah yang diproduksi bersama dengan produk yang memiliki nilai penggunaan yang tinggi. Produk-produk ini memiliki nilai jual yang sama dan itulah sebabnya tidak satupun dari mereka dianggap sebagai produk utama. Dan sebaliknya, nilai jual produk samping relatif lebih rendah dari produk utama. Produksi produk bersama dilakukan dengan sengaja oleh manajemen organisasi masing-masing, sedangkan tidak ada niat untuk memproduksi produk sampingan, sehingga diproduksi secara tidak sengaja. Produk gabungan diproduksi dari bahan baku, berbeda dengan produk samping yang diproduksi oleh bahan buangan. Dalam hal produk bersama, pemrosesan selanjutnya sering diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau mengubah menjadi produk jadi, di mana uang tambahan dikeluarkan. Berbeda dengan ini, sebagian besar produk samping dijual dalam bentuk asli tetapi dapat diproses lebih lanjut jika dapat menghasilkan nilai lebih tinggi. Berikutnya, metode biaya produk bersama. Pertama, metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang berhasil dalam proses produksi sama memiliki nilai jual atau nilai pasar berbeda. Kedua, metode rata-rata biaya kesatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabung ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Ketiga, metode rata-rata tertimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode ini kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Berikutnya, metode biaya produksi sampingan. Pertama, metode harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau setidaknya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Kedua, metode harga pokok. Dalam metode ini, mengalokasikan biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersamaan, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu pertama, metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan untuk pada perusahaan produk sampingannya digunakan sendiri sehingga tidak memerlukan membeli bahan dari pemasok luar. Kedua, metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya. Pada metode ini, nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Selanjutnya ada
Kesimpulan dari materi ini, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah menjadi dengan saat berbagai macam produk dalam dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah split off. Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana saat itu produk bersama langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasanya disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan dari operasi perusahaan, tetapi ini tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengelolaan produk tersebut. Perbedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jualnya salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk samping. Sedangkan apabila produk ini hasilkan relatif sama, maka dikategorikan